Swastiastu, salam rahayu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iko Manggunawan SPT. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 dari LPTK Universitas Negeri Malang. Saya mengajar di SMK Negeri 6 Bau-Bau, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik PPL Aksi 2 di kelas 11 jurusan Agribisnis Ternak Unggas dengan materi pembelajaran melakukan pencegahan penyakit dalam pembibitan ternak unggas. Pada kegiatan ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dan model luring. Dengan media yang saya gunakan media PowerPoint, bahan ajar dan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Om Swastiastu, salam rahayu untuk kita semua. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai jam pembelajaran, silakan ketua kelas Ali pimpin dulu doa teman-temannya. Ya Pak. Marilah teman-teman kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Pak Arlin, Hadir Pak. hadir semua ya? Iya, Pak. Hadir semua. Ya. Jadi sebelum kita masuk di proses pembelajaran, jadi pada pertemuan kemarin kita masuk di materi menerapkan program pencegahan penyakit. Ya, di sana kalian sudah mengetahui tentang program apa yang kita lakukan untuk melakukan pencegahan penyakit. Jadi ada 4 program ya. 4 program yang harus kita lakukan. Yang pertama apa? Sanitasi. Besar suaranya, kasih semangat. Sanitasi. Vaksinasi. Security Dan desinfeksi. Ya, kali ini kita masuk di KD cara melakukan program pencegahan penyakit dalam pembibitan ternak unggas. Ya. Di sini kita pembelajaran kita kali ini yaitu 1 ya, siswa mampu menyimpulkan kegiatan vaksinasi, sanitasi, biosecurity, desinfeksi, pencegahan penyakit ternak unggas dengan baik dan benar. Ini. Berikutnya, siswa dapat menyusun laporan hasil pengamatan kegiatan vaksinasi, sanitasi, biosecurity, desinfeksi dalam pencegahan penyakit ternak. Jadi pada pertemuan kali ini kalian dituntut untuk dapat mengevaluasi ya. Mengevaluasi itu artinya merileks, menilai kembali. Menilai kembali bagaimana sih caranya kita melakukan sanitasi itu. Bagaimana sih caranya kita melakukan vaksinasi video. Ini cara melakukan sanitasi. Jadi sanitasi kandang itu bisa dilakukan dengan penyemprotan dia. Ini penyemprotan. Jadi sebelum masuk ke ternak dilakukan proses penyemprotan dia, disemprot di kandangnya. Dia bisa menggunakan dengan air biasa ya, air bisa dengan menggunakan desinfektan dia, desinfeksi. Yang pertama itu jelas kita menggunakan APD. Tahu APD? Tahu. Alat pelindung diri. Kayak apa itu? Masker, sarung tangan, sepatu. Iya, bagus sekali ya. Luar biasa. Berarti kalian memahami tentang itu. Jadi yang pertama itu dia menggunakan APD. Dia ini APD-nya. Kayak masker, sarung tangan, itu wajib ya. Ya. Ini. Apa tujuannya tadi? Kenapa diikat dengan karet? mencoba dia agar tidak sampai ke tulang. Iya, bagus sekali Arlene. Ada yang tambahkan? Apa kira-kira?
Kenapa diikat dengan karet di ujungnya? Kasih besar tadi, Pri. Apa? Iya, tidak melewati batas yang kita inginkan itu. Jadi berarti yang dilakukan itu dengan cara subkutan. Dia di bawah kulit itu. Jadi penyuntikan di bawah kulit itu biasanya dilakukan di bagian leher. Iya, di bagian leher. Jadi sanitasi, desinfeksi itu bisa termasuk dalam kegiatan biosecurity itu. Jadi inti dari biosecurity itu tindakan yang dilakukan untuk memproteksi ternak atau kandang dari ancaman luar. Ancaman itu kayak apa? Virus. Hamsir apa? Kasih keras hamsir. Virus, apa lagi? Apa? Vektor, pembawa penyakit, apa lagi? Pemakan itu apa namanya? Predator. Iya, bagus sekali. Predator, itu. Kalau vektor itu kayak apa? Ada yang tahu vektor? Burung-burung. Ya, burung-burung, hewan liar, itu pembawa namanya, pembawa bibit penyakit. Itu bagus sekali ya. Semangat semuanya, semangat. Jangan loyo. Walaupun di tengah hari, jam-jam pelajaran terakhir ini, kita harus tetap semangat. Itu. Jadi para pelajar ini ada yang bisa ditanyakan, yang belum mengerti sebelum kita mulai di diskusi. Ada yang ditanyakan? Ayo bertanya. Jadi di sini Pak Guru akan bagi seperti pembelajaran kemarin. Kita akan masuk di diskusi. Kalian akan terbagi atas tiga kelompok. Jadi kelompok 1 bisa dipimpin oleh Supra, kelompok 2 dipimpin oleh Irmawati, kelompok 3 dipimpin oleh Arlin. Nanti kalian bergabung di sini. Masing-masing kelompok itu mengamati satu masalah. Satu masalah. Kelompok 1 nanti dia akan mengamati di masalah sanitasinya. Kelompok 2 dia akan mengamati di masalah vaksinasinya. Kelompok 3 akan mengamati di masalah biosecurity-nya. Biosecurity-nya. Jadi kalian masing-masing mencari solusi dari satu masalah. Itu. Terus kalian bagi kelompok dulu, bagi kelompok. Ya, bagi kelompok dulu. Ya. Sama dengan kegiatan kemarin ya. Ya. Ada yang tidak dipahami? Ya. Sudah ya? Ya. Kelompok 1. Kelompok 1 yang masalahnya tentang sanitasi. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyampaikan presentasi kami dari kelompok 1. Pengertian sanitasi dilakukan dengan cara membersihkan kandang dan peralatan kandang agar kandang lebih nyaman dan bersih. Langkah-langkah pencucian kandang dengan air setelah kotoran dan litter dibersihkan. Alat dan bahan yang digunakan: mesin semprot, air, desinfektan, dan sapu. Dampak yang terjadi bila tidak dilakukan sanitasi: kandang akan jadi kotor, ayam mudah terkena penyakit, lingkungan kandang
kotor. Kesimpulannya, kondisi sanitasi yang buruk akan mendampakkan Tanyakan saja bagaimana kalau tidak dilakukan sanitasi. akan berdampak terhadap masalah kesehatan ternak, terutama dengan penyebaran penyakit karena kekurangan sanitasi yang buruk. Iya. Sekian, terima kasih. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Ya, terima kasih. Kelompok 1 bagus sekali ya. Beri aplaus dulu, semangat. Dulu ya. Di jam pembelajaran terakhir yang loyo, kita harus tetap semangat. Wah, silakan kelompok 2. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kamu bertanya. Saya akan membacakan hasil pengamatan dari kelompok kami, yaitu tentang cara melakukan vaksinasi, alat, dan bahan melakukan vaksinasi. Cara melakukan vaksinasi yaitu dengan cara menyuntikkan vaksin di bawah kulit, antara daging dan kulit. Biasanya dilakukan di area sekitar leher. Pelaksanaan sama dengan persiapan melakukan vaksinasi suntik daging. Alat yang digunakan dalam kegiatan vaksinasi yaitu alat suntik otomatis atau SCRAT. Bahan yang digunakan dalam kegiatan vaksinasi yaitu larutan vaksin yang akan digunakan. Dampak yang terjadi jika vaksinasi tidak dilakukan yaitu ternak lebih mudah terserang penyakit karena ternak tidak memiliki perlindungan alami seperti vaksinasi atau imunitas terhadap penyakit. Kesimpulannya yaitu manfaat dari vaksinasi adalah untuk membantu kekebalan tubuh ternak. Sekian dari kelompok kami. Bila ada yang bertanya, saya persilakan. Ya, bagus sekali. Kelompok 2, kita beri aplaus. Ya, luar biasa ya. Terima kasih Irma, kelompok 2. Ya, yang lain tetap semangat tetap semangat, jangan loyo. Ya, bagus sekali. Kita beri kesempatan kelompok lain untuk menanggapi. Silakan. Ya, Pak. Ya, Sofra. Ya. Baik, saya akan coba bertanya ke kelompok 2. Ceritakan cara melakukan vaksinasi. Ya, terima kasih Supra. Mungkin maksudnya di untuk kelompok 2 ini bisa cara melakukan vaksinasi itu bagaimana? Mungkin dari persiapan alat bahannya bagaimana? Silakan kelompok 2 tanggapi. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Cara melakukan vaksinasi yaitu dengan cara menyuntikkan vaksin yang sudah dimasukkan ke dalam alat suntik, lalu disuntikkan di bawah kulit, antara daging dan kulit. Biasanya dilakukan di area sekitar leher. Ya, bagus sekali. Irma, aplaus lagi. Tetap semangat. Tetap semangat anak-anakku. Ya, saya tambahkan sedikit di sini tentang vaksinasi. Jadi cara melakukan vaksinasi itu disesuaikan dengan kebutuhan vaksinnya. Kebutuhan vaksinnya. Misalnya kalau vaksin tetes mata, berarti caranya jelas beda dengan cara penyuntikan. Kalau tetes mata ya diteteskan di mata dengan persiapan alatnya itu, di pencampuran vaksinnya semua. Ya, seperti yang pada video dan bahan pembelajaran yang Pak Guru sudah bagikan Jadi kesimpulan apa yang kalian bisa dapat dari masalah yang kalian hadapi di tentang sanitasi? Coba kelompok 1. Kondisi sanitasi yang buruk akan berdampak terhadap adanya masalah kesehatan ternak, terutama dengan penyebaran penyakit kurangnya sanitasi kandang atau lingkungan kandang. Iya. Jadi itu kesimpulannya, bagus sekali. Kita aplaus dulu, aplaus. Kelompok 1 itu kesimpulannya, jika tidak dilakukan sanitasi akan berdampak buruk pada kesehatan ternak. Jadi itu ya, itu kesimpulannya. Jadi wajib dilakukan sanitasi. Terus kesimpulan dari masalah yang dihadapi dari kelompok 2, apa kira-kira? Coba
Firman. Kesimpulan manfaat dilakukan vaksinasi yaitu vaksinasi adalah untuk membantu kekebalan tubuh ternak agar ternak tidak mudah diserang penyakit. Iya. Aplaus lagi, aplaus. Sekali. Kelompok 2. Jadi kesimpulan yang ditarik dari kelompok 2 dari pemecahan masalah itu, jadi vaksinasi itu sangat penting ya untuk kekebalan tubuh ternak. Kekebalan itu untuk mencegah terjadinya penyakit, itu kekebalan yang diberikan. Gitu. Silakan kelompok 3 bacakan kesimpulannya dari masalah yang diselesaikan. Silakan. Kesimpulannya adalah biosecurity itu penting karena biosecurity berguna untuk mencegah, meminimalkan, dan mencegah penyakit yang bisa menyebabkan kerugian sehingga bisa dihindari. Iya, bagus sekali. Kita beri aplaus lagi. Ya, semua bagus ya. Sini ada yang tidak dipahami. Ada yang tidak dipahami tentang materi pembelajaran hari ini. Pencegahan penyakit itu sangat penting sebelum terjadinya serangan penyakit. Itu mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Itu sanitasi, vaksinasi, biosecurity itu semua penting dilakukan sebelum melakukan pemeliharaan ternak. Jadi pertemuan berikutnya itu kita masuk di tentang pengenalan penyakit. Pengenalan penyakit di situ. Jadi penyakit itu misalnya penyakit ini begini gejalanya itu. Tadi diawali dengan doa, kita akhiri dengan doa lagi. Ya, ketua kelas bisa pimpin dulu doa, bantu Pak Guru, bantu pimpin doa teman-temannya. Silakan. Mari teman-teman kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, bagus sekali ya. Terima kasih banyak anak-anakku. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Silakan kembali ke tempat atau kembali ke mejanya. 3. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama anak-anakku luar biasa sekali. Silakan duduk. 4.